bersama saya Billy Boon, dan di depan saya sudah ada seseorang yang super ngetop ya. Siapa dia? Dia adalah founder dan CEO dari Tokopedia. Selamat malam Bapak William Tanuwijaya. Selamat malam Bapak Billy Boon. Bro, thank you so much udah mau datang ke sini. Ini muka masih bengep-bengep, ngantuk luar biasa karena jet lag ya. Iya, lumayan. Baru balik dari Amerika 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke, pengalamannya habis ini harus wajib fresh from the oven. Harus langsung diceritain ke kita semua apa yang didapetin selama 2 minggu kemarin di Amerika, di Boston ya. Siap. Di Harvard ya. Siap. Nah, oke. Nah, saya mau nyapa dulu buat semua smart listeners dan sahabat Sonora yang ada di Manado, halo. Di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta. Selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan kisah inspiratif seorang William Tanuwijaya. Yang mau bertanya bisa lewat Twitter di @radiosmartfm, @youngontop, @billyboon, dan juga bisa lewat SMS atau WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Nanti yang beruntung bisa dapetin 1 buah kacamata CK dari Optic Says dan juga 2 buah buku yang untuk persembahan dari Bentang Pustaka. Nah, without any further ado, mau langsung nanya ke Om William. Om Will, kemarin 2 minggu ke Amerika ngapain? Iya Om Bill, jadi tahun kemarin kebetulan saya terpilih jadi salah satu yang global leaders dari Economic Forum. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Selama 5 tahun ke depan saya bisa memilih untuk ikut kuliah gratis, dan termasuk di dalamnya ada Harvard, ada Stanford, ada Oxford, ada Yale, ada beberapa universitas ternama dunia. Dan 2 minggu yang lalu saya kebetulan dapat kesempatan untuk ke Harvard University, itu bersama dengan 68 yang global leaders lainnya, dan dari seluruh dunia ya? Dari seluruh dunia. Itu yang global leadersnya bukan cuma dari Indonesia doang kan? Bukan, dari Indonesia tahun kemarin saya satu-satunya yang kepilih. Tahun ini belum ada, kebetulan Indonesia tidak ada yang ini. Jadi saya juga berharap nantinya Indonesia akan lebih punya banyak perwakilan. Nah, minimal setiap tahun harus ada 1 atau 2. Karena dari Jepang tuh tiap tahunnya ada 2 atau 3 gitu. Oke. Nah, jadi ke sana terus ngapain? Dapetin apa? Sana pasti jalan-jalan doang nih kesini. Pengennya sih gitu. Oh, enggak ya? Jadi awalnya sebenarnya saya pengen ngajakin istri, terus istri itu googling di Boston itu ada apa, adanya museum segala macam, terus dia mikir, wah ini William juga bakal dari jam 7 pagi sampai 7 malam kuliah, terus dia nggak mau ikut gitu. Jadi pengennya sih bisa jalan-jalan, tapi ternyata ya. Oke. Nah, jadi setiap hari ngapain? Ini coba kegiatannya ngapain aja? Ini benar-benar masuk kelas setiap hari. Iya, Terus ada PR-nya pula gitu. Jadi udah berapa puluh tahun gitu nih sekarang. Dulu, main ketahuan umur, main jangan ngomong beberapa puluh tahun. Ini nyindir Mbak. Oh, enggak, dia nyindir Maula. Oke, beneran ada PR-nya? Iya, ada PR-nya. Ngapain PR-nya? Ngapain? PR-nya baca studi kasus, karena setiap hari itu kelasnya dimulai dengan ngebahas kasus, dan di sana ya peers-nya sangat menarik ya. Jadi dari 68 orang tersebut misalnya ada Buddhist monk dari Jepang, biksu yang ke business school hanya untuk mengorganize biksu-biksu lainnya, karena dia merasa ini biksu-biksu kok nggak rapi banget sih, jadi dia ngambil MBA dulu gitu. Jadi karena ceritanya begitu menarik, dia jadi yang global leaders dari Jepang gitu. Itu contohnya. Terus kita juga punya pilot yang dari pilot pesawat tempur wanita dari Australia. Jadi punya background yang sangat berbeda. Ada human activist, ada menteri dari Mongolia gitu. Nah, jadi kelasnya sangat beragam, usianya sangat beragam, latar belakangnya sangat beragam, dan untuk ngebahas sebuah studi kasus mereka datang dengan kacamata mereka, perspektif yang beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang dari NGO, ada yang dari government, dan di sana dan dari berbagai belahan dunia yang berbeda, budaya yang berbeda, dan itu sangat-sangat menarik sih. Jadi sangat eye-opening experience banget. Jadi itu selama 2 minggu, bener-bener setiap hari masuk kelas? Jam 7 pagi sampai jam 7 malam, terus habis itu berapa kelas itu? Drink, setiap harinya ada berapa kelas? Setiap harinya berapa kelas ya? 3-4 kelas gitu? Lebih sih. Oh wow. Ini bener-bener bukan jalan-jalan, bener-bener belajar ya? Bener-bener belajar. Dan dapetin wawasan global? Wawasan global. Oke. Dan ini kan boleh dibilang kan leadership ya? It's a leadership experience, study gitu ya, di Harvard. Oke, kalau pengen sharing dong ke kita,
leadership yang didapetin dari kemarin selama 2 minggu itu apa? Yang paling berkesannya mungkin, atau yang sebenarnya mungkin ya the art of leadership memang sebenarnya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi yang kemarin paling eye opening, terus kemudian paling keingat, paling yang berkesan tuh apa? Semuanya diajarkan untuk menjadi authentic leadership gitu ya. Jadi menggali kembali masa kecil kita seperti apa, crucible tantangan-tantangan dalam hidup kita. Karena mereka percaya bahwa dari tantangan-tantangan hidup itulah leadership. Setiap orang kan stylenya berbeda. Itu tumbuhnya dari sana. Dan itu digali dan ada yang sampai nangis-nangis, dibikin kecil. Wow. Jadi sangat menarik sih. Jadi ketemulah authentic leadership dari masing-masing orang. Tujuan leadership purpose-nya itu seperti apa. Oke. Nah, kalau buat kita deh, mungkin gampangnya kita cuma punya waktu tinggal sisanya 50 menit lagi. Tapi dari yang selama kemarin 2 minggu itu, oke. Kalau kita nih pendengar Smart FM dan Sahabat Sonora pengen tahu atau pengen bisa tahu authentic leadership kita di masing-masing diri kita tuh gimana caranya? Ada nggak sih step-stepnya? Semua orang tuh diarahkan untuk mencari kompas hidup mereka. Gitu. Jadi dari tantangan-tantangan hidup selama ini kita kemudian diarahkan untuk mengambil benang merahnya apa, sehingga jadi banyak refleksinya dong ya? Banyak refleksinya, sangat sulit sih untuk dirangkum dalam 30 menit gitu ya. Jadi itu sebenarnya kita punya 50 menit kok. 50 menit kali 7 bisa. Ngomong terus ya sampai 7 jam ke depan ya. Nah, tapi intinya berarti kita disuruh, dianjurkan untuk kita lebih peka terhadap apa yang telah terjadi di dalam hidup kita gali lagi, dan kemudian mungkin moving forward ke depannya segala macam yang terjadi di yang ada di hadapan kita harus lebih peka, dan kemudian kita ambil intisarinya gitu ya. Karena seringkali kan orang ngelewatin hidup gitu aja gitu loh. Sejam ke depan cuek, apa yang terjadi nggak diambil pembelajaran gitu. Atau kebanyakan orang leadershipnya itu pakai topeng gitu. Jadi kalau di organisasi atau kalau di depan publik, orangnya itu profilnya kayak begini. Tapi kalau di rumah atau jadi personal dirinya dia sendiri, topengnya dilepas dan dia jadi orang yang berbeda. Nah, itu yang tidak authentic leadership. Kalau authentic leadership itu harusnya dia nyaman dengan diri dia sendiri. Tapi bukan berarti seperti tren belakangan gitu ya, maksudnya presiden baru terpilih Amerika Serikat yang benar-benar jadi diri dia sendiri. Nah, itu tidak berarti authentic leadership juga gitu. Jadi sangat cukup menarik sih, cukup challenging, dan benar-benar diajak untuk meretrospektif diri. Nah, by the way, Presiden Amerika kemarin dijadikan case study nggak di Harvard? Itu dibahas terus. Dibahas terus, seriously? Dibahas terus? Oh, wow, oke. Nah, ini kayaknya kalau kita bahas Tokopedia, gue rasa semua orang udah tahu kali ya Tokopedia. Hah? Nggak tahu deh. Nah, cuman gini deh, pengen tahunya adalah sekarang sebagai seorang CEO Tokopedia, karyawannya ada berapa tim nih? Terakhir dicek 1.200. Terakhir dicek 1.200 ya, 1.200. Gimana rasanya jadi seorang founder dan CEO Tokopedia? Capek ya. Enggak. Bahagia sih. Tapi kan nggak melulu semuanya mulus gitu bangun. Ya pastinya. Iya kan? Benar nggak sih? Enggak, tapi gini loh. Enak udah pas. Bahagianya kenapa deh? Karena gaji berapa sekarang? Enggak, kalau gaji sih banyak yang gajinya lebih besar. Belum tentu, lu sok tahu. Gaji lu berapa? Ntar gue ngasih tahu lebih besar apa. Serius. Kalau penghasilan sebenarnya saya suka ngiri dengan merchant-merchantnya Tokopedia gitu. Oh gitu. Mereka omsetnya gede-gede, padahal yang kerja di Tokopedia ya gajinya ya cukup makan lah. Gitu. emang merendah banget itu. Iya, makanya humble banget. Oke. Abis ini tetap saya akan nyecer gaji dia berapa, tapi kalau pengen tahu jangan kemana-mana, don't go anywhere. Bro, gini. Banyak banget dan hampir sering banget di beberapa kesempatan gitu, termasuk di Big Circle yang kebetulan belum tayang. Itu gue sendiri juga ngomong gini, bahwa back di tahun 2008, 2007, 2008 ketika pemerintah pertama kali di Indonesia pengen ngegalakin yang namanya entrepreneurship.
Kalau nggak salah waktu itu angkanya lupa lah. UKM tuh kalau nggak salah cuma 0,17%, 0,17%. Kemudian selama bertahun-tahun, berapa tahun cuma jadi 0,47% gitu ya. Angkanya nggak naik banyak. Tapi sekarang ini begitu banyak anak-anak muda pengen jadi entrepreneurs. Tahu nggak penyebabnya? Apa? Penyebabnya, kalau nggak salah di bulan November 2014, itu ada sebuah e-commerce ngeluarin press release. Dia bilang dapat pendanaan 100 juta dolar. Jadi kalau dikaliin dengan kurs rupiah itu 1,3 triliun. Di situ mendadak, boom, gila-gilaan seluruh Indonesia, dan sampai detik ini banyak banget anak-anak muda yang pengen jadi William Tanuwijaya, pengen punya Tokopedia. Gitu ya. Bagaimana pandangan seorang William Tanuwijaya? Jadi gini. Bagusnya adalah yang tadinya pemerintah susah banget pengen gerakin entrepreneurship gitu ya, karena mungkin nggak punya sosok, nggak punya ikon sebuah keberhasilan gitu dari anak muda. Kemudian katanya sekarang ini semua orang tahu William Tanuwijaya, CEO, founder dan CEO dari Tokopedia. Dan memang selang beberapa bulan kemudian Gojek meledak di 2015 bulan Maret atau April gitu. Dan itu jadi diperkuat lagi bahwa semua anak muda yang gila, dulu kalau mau tajir melintir harus punya pabrik. Kalau sekarang mau tajir melintir ya harus punya Gojek atau Tokopedia gitu. Nah, pandangan William gimana? Ya sebenarnya kekuatan internet ya. Di internet itu semua orang diberikan kesempatan yang sama sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan generasi orang tua kita untuk ngebangun sebuah brand keripik misalnya, mereka mesti membangun distribusi, kanal distribusi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan itu mungkin butuh puluhan tahun. Yeah. Tapi di generasi kita menggunakan sosial media, ada keripik Maici misalnya, itu dalam waktu singkat bisa menjadi sebuah brand yang nationwide gitu. Nah itulah kekuatan internet, di mana dia memberikan kesempatan dan opportunity yang sama kepada semua orang untuk melawan status quo, menghadapi segala ketidakmungkinan. Dan menurut saya sendiri misalnya, tentunya ini tidak ada yang instan ya. Jadi contohnya kayak saya merasa di Indonesia ini kita nggak punya spirit seperti di Amerika, ada yang namanya American Dream, dimana orang-orang kalau di Amerika merasa bahwa terlepas dari masa lalu kamu, terlepas dari background kamu bisa jadi apa aja gitu. Di Indonesia misalnya ketika kami ingin mendirikan Tokopedia dulu, masih sering dicap tidak mungkin orang Indonesia bisa membangun sebuah perusahaan yang nantinya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan global dunia. Orang-orang selalu bertanya tentang masa lalu dari sang pendirinya, misalnya kuliahnya di mana, dari keluarga mana, pernah punya pengalaman membangun bisnis apa sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaannya selalu berputar di masa lalu gitu. Dan itu karena kita tidak punya role model gitu ya. Orang-orang bertanya tentang siapa sih orang Indonesia yang berhasil karena bisnis teknologi gitu. Terus bagaimana nanti kalau raksasa-raksasa dunia datang, gimana kamu akan menghadapi mereka? Pertanyaan-pertanyaan begini TikTok ternyata tidak sering terjadi di Amerika Serikat misalnya, karena di Silicon Valley itu sudah banyak contoh, banyak role model dari zaman Bill Gates sampai zaman Mark Zuckerberg. Setiap tahun ada role model baru, dan Indonesia sebenarnya butuh lebih banyak role model tersebut, karena begitu ada role model ternyata bisa loh seperti itu. Dan ya tadi tidak lagi ada pertanyaan tentang masa lalu, tapi orang-orang berlomba ingin membangun karya dan ingin percaya bahwa mereka juga bisa, which is saya pikir memang semua orang sebenarnya bisa. Nah ini karena kenapa William ngomong soal kebanyakan orang ditanyanya masa lalu dan seterusnya, karena boleh dibilang dengan sekarang kesuksesan lo, Will, punya Tokopedia, ya mungkin kalau orang-orang yang mungkin pendengar Sonora dan sahabat Sonora dan smart listeners yang belum pernah nge-google siapa lo, itu lo benar-benar dari keluarga yang super sederhana kan? Atau punya jet pribadi mungkin bokap? Iya, saya dari kota kecil ya, Pematang Siantar. Ibu cuma ibu rumah tangga, bokap dulu kerja, tapi ketika saya kuliah jatuh sakit, jadi tidak lagi bisa kerja. Jadi mulai dari ketika saya di kuliah ya saya sudah jadi tulang punggung keluarga sih. Tapi sebelum ngomong kuliah di BINUS di Jakarta, right? Itu dari Pematang Siantar ke Jakarta juga naik kapal ya? Iya. Karena kapal terbang apa kapal laut? Karena waktu itu belum zamannya, ya ketahuan umur lagi deh. apa? Karena zaman tersebut tuh belum ada pesawat
yang seperti sekarang low cost airline gitu ya. Oke. Jadi zaman dulu misalnya masih Garuda gitu ya, belum ada AirAsia, belum ada yang lain. Jadi kita mesti naiknya kapal laut. Sampai segitunya, Will. Enggak sih, seru sih dulu. Nah, kan bisa enjoy every experience yang dia yang dia punya. Nah, tapi apa ya? Gua sampai speechless sih. Itu tadi bilang bahwa nggak ada yang instan. Tapi memang pada saat 2014 keluar press release seperti itu, semua anak muda pengen menjadi seorang William Tanuwijaya Tokopedia, karena memang sebelumnya Tokopedia nggak kedengeran, Will. Jadi semua orang mikirnya itu tahun 2014 mungkin yang pada berasumsi adalah, oh ini mungkin kayaknya perusahaan baru setahun atau 2 tahun langsung dapat pendanaan segitu gede gitu. Padahal sesungguhnya enggak kan. Iya, udah 5 tahun waktu itu. Waktu itu udah 5 tahun. Seberapa beratnya waktu itu juga nggak banyak orang yang tahu ya. Kita sih enjoy sih, jadi kita nggak pernah merasa berat, jadi ya cuman ya dilalui satu hari demi satu hari, 1 tahun demi 1 tahun. Dan momen itu jadi penting karena momen itu meletakkan Indonesia di peta dunia, karena saat itu yang memberikan pendanaan dari SoftBank dan Sequoia Capital. Begitu Indonesia berada di mata dunia, maka lebih banyak lagi investor global yang datang ke Indonesia, percaya bahwa Indonesia bisa melahirkan perusahaan global gitu ya. Makanya kita juga akan melihat banyak pendanaan-pendanaan masuk kepada perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia lainnya, dan efek bola saljunya terjadi di mana banyak orang Indonesia yang kuliah di luar akhirnya punya harapan mereka tidak perlu berkarya di luar, mereka bisa kembali ke Indonesia, bergabung ke perusahaan-perusahaan seperti tadi Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan sekarang menjadi industri yang sangat happening ya di tanah air. Oke, dan ini apalagi ya semua melihat Indonesia juga karena tadi kita lo bilang dapat pendanaan dari SoftBank Jepang nih. Iya. SoftBank Jepang, dan kemudian dari Sequoia Capital, which is Sequoia Capital is one of the best venture capitals di dunia, di Silicon Valley, karena dia adalah early investornya dari macam-macam tuh. Iya. Dari Facebook, dari Google, Apple, WhatsApp, dan ya banyak lainnya. Oke, dibocorin dikit dong, gimana waktu itu siapa yang pertama kali mengontak siapa? Oh, itu ceritanya cukup menarik sih. Ceritanya berkat cinta juga gitu. Ya elah. Ini orang ya. Let me tell you. Ini kalau kita lagi taping di TV ya, ini orang paling romantis gila sedunia ini. Itu saya sama Mas Andi apa bilang, ini bener William kayak begini. Tapi benar. Tapi pantesan ya istri lu jatuh cinta juga ini karena lu gombal kali ya. Ketemu sama Mas Arto gimana ya? Gombal ya kayaknya. Jadi gombal dong. Enggak, benar ceritanya. Jadi di akhir bulan September 2014 ya, itu saya dapat telepon dari SoftBank. Mereka mengatakan bahwa CEO kami, Masayoshi Son, ingin bertemu dengan Anda. Bisa tidak terbang ke Jepang tanggal 2 Oktober? Permasalahannya, orang Indonesia kalau mau ke Jepang itu kan butuh visa. Ya. Saya dapat teleponnya di akhir September, itu cuma sisa 3 hari. Ya gimana caranya saya bisa datang gitu kan ya. Nah menariknya di saat itu saya sudah punya visa. Jadi ceritanya saat itu saya sudah pacaran mungkin sekitar 7 tahun lamanya. Oke. Jadi pacar saya kuliah kedokteran. Jadi setelah 7 tahun dia akhirnya lulus. Dia tuh ngajak saya ke Jepang untuk liburan. Jadi dia bilang, William kamu kerja keras, saya juga kuliahnya sudah lama, ayo kita liburan jalan-jalan ke Jepang. Nah saat itu saya karena sibuk dengan Tokopedia, saya mengatakan bahwa, dan saat itu perusahaan Tokopedia tuh sisa uangnya tuh hanya sampai November. Jadi saya benar-benar harus fundraising, harus mencari pendanaan lanjutan. Maka saya bilang kepada pacar saya waktu itu bahwa, sorry saya nggak bisa ikutan nih, kamu ke Jepangnya bersama teman kamu saja. Tapi setelah itu saya mikir saya kayaknya egois sekali, Bapak sudah pacaran 7 tahun digantung begitu saja. Lantas saya secara diam-diam merencanakan untuk akan ke Jepang untuk surprise gitu. Saya merencanakan akan melamar di sana gitu. Jadi saya suruh dia bersama temannya, kemudian saya minta izin ke orang tuanya bahwa saya akan melamar, kemudian saya datang ke HR saya minta izin untuk bisa cuti, semuanya sudah beres, saya sudah punya visa, saya sudah punya tiket, itu direncanakan saya tanggal akhir bulan September, 30 September itu akan terbang sampai di Osaka tanggal 1 Oktober.
Nah, maka saya saat menerima telepon itu saya sangat surprise. Ini seperti sebuah keajaiban. Iya. Saya diundang ke Jepang padahal butuh visa dan ternyata saya sudah punya visanya. Dan lebih menariknya saat 1 hari sebelum saya terbang, di hari saat saya harus terbang, saya mendapatkan telepon juga dari salah satu mentor saya. Dia mengatakan bahwa partnernya Sequoia lagi di Jakarta nih. Kamu ketemu ya dengan mereka. Jam 2 siang di Jakarta saya ketemu dengan mereka selama sejam. Kemudian jam 6 sore ketika saya dalam perjalanan menuju bandara, saya dapat telepon lagi dari partnernya Sequoia Capital. Dia mengatakan, William, bisa nggak kita ketemu lagi besok gitu. Wow. Saya bilang saya lagi dalam perjalanan ke bandara nih. Terus dia tanya, kamu mau kemana? Saya bilang saya mau ke Osaka. Paginya ketika saya mendarat di Osaka, partnernya Sequoia sudah ada di sana. Terus Wow, merinding loh ini, gila ini. Oke, terus kita ngobrol. Terus saya sampai jam 5 sore saya melihat jam nih. Terus akhirnya saya bilang, sorry banget, saya benar-benar mesti pergi gitu. Saya di kota ini bukan dalam rangka bisnis. Saya akan melamar ke Jadi selama lu meeting dari pagi, Feli ngapain? ya dia nggak tahu saya di sana. Oh. Jadi Kan dia belum jalan-jalan dengan surprise. teman dia Oh, dan dia shopping. dan saya tuh belum menghubungi temennya, saya belum tahu dia ada di mana, saya belum beli bunga dan seterusnya. Dan jam 5 saya akhirnya ngusir partnernya Sequoia, kemudian saya ngurus semuanya. Malam itu saya berhasil bertemu istri saya melamar, untungnya dia mengatakan ya. Saya senang sekali, dia senang sekali. Setelah itu saya mengatakan, sorry, saya sekarang harus terbang ke Tokyo. Aduh, Feli, nasibmu, Feli. Nasibmu. Oke. Kita harus break dulu. Nanti kita lanjutin. Kasian banget sih si Feli. Oke. Intinya don't go anywhere. Kalau yang mau nanya ke William bisa lewat SMS atau WhatsApp di 0812 11 12 959. Ini kita breaknya nggak enak banget nih gantungnya nih. Buruan ya breaknya ya. Don't go anywhere. Aduh. Alah. Oh iya, jadi setelah melamar udah. Oh, jadi sebenarnya Feli SMS atau WhatsApp ya di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kapan lagi nanya langsung ke Om William. Nah, ini lanjut dulu nih. Tadi pas off air berarti ini ya. Enggak, sebelum break tadi bilang abis ngelamar Feli, dia bilang iya, kemudian langsung bye. Iya, terus saya bilang sorry, Kurang saya ajar harus banget ke nih, kurang Tokyo ajar. gitu. Kurang ajar banget nih. Terus saya terbang ke Tokyo, besoknya saya ketemu si pendirinya SoftBank, Masayoshi Son. Saya sebenarnya sangat mengidolakan dia gitu. Jadi ya cukup star. Kemudian SoftBank dari lewat Masayoshi Son menawarkan untuk tadi menerima investasi dari dia. Dan itu jadi minggu yang sangat luar biasa. Di media Jepang mengatakan menceritakan minggu tersebut sebagai minggu 3 lamaran. Jadi ada 3 lamaran yang terjadi di minggu tersebut dan beruntungnya 3-tiganya mengatakan ya. Beruntungnya 3. Man, lo kebayang nggak kalau waktu itu dari Sequoia ngelamar lo bilang iya, SoftBank bilang iya, lo ngelamar Feli dibilang enggak. Itu it doesn't mean anything tuh, langsung semua itu. Gue nggak akan di sini sekarang. kan Cuy banget. Ini entah lagi gomba. Aduh, nggak tahu deh. Melo banget. Nyebelin. Ini sayangnya nggak ada yang bisa ngeliat mukanya dia aja, cengangas begini nih. CEO nya Tokopedia. Oke, ini ada Ahmad di Palembang nanya, Will. Dengan keberhasilan Bung William membangun startup dari nol sampai menjadi besar dan membantu banyak orang, kepuasan apa yang Anda rasakan saat ini? Dan ke depan, apalagi yang ingin dikejar dalam hidup dan bisnis? Jadi bahagianya, kepuasannya kenapa? Dan kemudian ke depannya mau ngapain lagi? Iya, sebenarnya misi Tokopedia sendiri menjadi tujuan hidup saya. Karena tadinya saya merasakan untuk membangun bisnis di Indonesia itu tidak mudah. Membangun bisnis itu adalah tentang membangun kepercayaan. Di awal sulit sekali untuk membangun kepercayaan tersebut dan sekarang saya sangat berterima kasih dapat kepercayaan bukan hanya dari para pemegang modal, bukan hanya dari orang-orang Indonesia terbaik yang bergabung dengan Tokopedia membangun mimpi Tokopedia bersama-sama, tapi juga dari seluruh masyarakat Indonesia yang setia menggunakan Tokopedia, yang bersedia menggunakan Tokopedia sebagai platform mereka untuk berbisnis, dan itulah yang mengantarkan Tokopedia besar seperti sekarang. Sorry, Kedepannya? masih jet lag. Tadi pertanyaannya apa? Kedepannya apalagi yang ingin dikejar dalam hidup dan bisnis? Mimpinya Tokopedia atau misinya Tokopedia sendiri adalah melakukan pemerataan ekonomi secara digital, dan ini adalah proses yang belum sepenuhnya terjadi.
e-commerce di Indonesia itu masih kurang dari 1% Apanya? dibanding dengan total retail market di Indonesia. Jadi orang-orang beli penjualan pembelian itu e-commerce not even 1% dibandingin orang-orang yang let's say misalnya gampangnya adalah ke mall beli barang gitu. Jadi dari 100 transaksi yang kita lakukan dalam hidup kita di Indonesia, bisa dibilang kurang dari 1 baru dilakukan secara online. Jika kita bandingkan dengan negara maju seperti China misalnya, itu sudah 13%. Berarti dari 9 produk yang dibeli, 1 sudah dibeli secara online gitu. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat jomplang gitu ya. Dan Indonesia potensinya akan ke arah sana. Terlebih dari Indonesia ini negara kepulauan, 17.000 pulau. Bayangkan jika orang-orang bisa bertransaksi secara online dengan mudah, maka pemerataan ekonomi akan terjadi. Contohnya, saya dari Pematang Siantar, buku-buku di Pematang Siantar itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan buku dari Medan dengan judul yang sama gitu ya. Di Medan harganya lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Jadi sangat tidak adil orang yang tinggal di kota yang lebih kecil harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk sebuah produk yang sama. Karena banyaknya tengkulak, banyaknya ada proses distribusi yang tidak merata di Indonesia. Di lain sisi juga sebenarnya banyak produsen-produsen Indonesia yang bagus, tapi karena mereka tinggal di kota yang kecil, maka jalur distribusi mereka hanya di kota setempat tersebut sangat terbatas gitu. Dibandingkan dengan kita yang tinggal di Jakarta yang punya kesempatan begitu besar. Dan itulah peran di mana internet harusnya bisa menjadi jembatan dan menjadi pemerataan ekonomi secara digital. Mimpi itu yang terus kami rajut, kami bangun, dan masih jauh ya dari target yang kita bisa lakukan. Tahun ini kami punya campaign bahwa semuanya bisa dimulai dari Tokopedia. Jadi bukan hanya berbisnis bisa dimulai dari Tokopedia, nantinya mengembangkan bisnis pun bisa dimulai dari Tokopedia. Contohnya kita punya pengrajin meja lipat di Solo gitu ya. Ketika bisnis dia cukup besar, dia mesti produksi 30 meja per hari, itu dia masih mampu. Tapi ketika dia dapat lonjakan order, mesti memproduksi 100-300 meja per hari, dia sudah tidak mampu karena keterbatasan tenaga kerja. Lantas kami coba gali kenapa tidak mengambil pinjaman modal dari perbankan gitu. Mereka mencoba, tapi ternyata mereka tidak punya kolateral. Bisnis mereka pure online, tidak punya toko fisik, tidak punya inventory. Jadi untuk meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman itu ternyata sulit. Nah, kami kemudian mengembangkan bagaimana pinjaman modal pun bisa dilakukan lewat Tokopedia dengan menggunakan data transaksi mereka ya secara online. Mereka sudah membangun bisnis misalnya 3 tahun di Tokopedia. Di sana kan kita bisa tahu transaksi mereka berkembang. Dan itu real. Itu yang kemudian dijadikan jaminan ke perbankan bahwa kenapa ini adalah bisnis yang berkembang baik gitu. Harusnya justru diberikan pinjaman. Dan itu terima kasih kepada perbankan-perbankan Indonesia yang menjadi mitra kami dan beberapa fintech startup. Jadi Tokopedia pun jadi platform di mana fintech startup pun kami terima untuk bekerja sama untuk menyalurkan pendanaan tadi kepada merchant-merchant kami. Dan di sana bisnis bisa berkembang dimulai dari Tokopedia. Sejak 2 tahun yang lalu, saya punya misi gitu ya untuk mengkonversi atau mengajak mertua saya untuk menggunakan Tokopedia. Bapak mertua saya, tapi saya gagal. Jadi bapak bangun itu gagal. Kenapa? Karena buat dia belanja dari orang asing dia tidak pernah ketemu sebelumnya untuk membeli produk yang dia tidak pernah lihat sebelumnya itu sebuah konsep yang sangat absurd gitu, tidak bisa diterima dengan baik. Tapi lantas itu kemudian mendorong inovasi dari timnya Tokopedia. Kemudian 2 bulan yang lalu akhirnya dia menggunakan Tokopedia, tentunya berkat istri juga. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa Tokopedia ini sekarang saya seperti punya mesin ATM di genggaman tangan saya. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya kos-kosan gitu ya. Setiap bulan itu dia mesti ngantri ATM untuk membayar listrik, membayar air, membayar rekening telepon gitu ya. Dan sekarang semua itu ternyata bisa dilakukan dimulai dari Tokopedia. Nah, ini adalah proses kami merasa bahwa e-commerce atau transaksi online itu harusnya tidak eksklusif pada generasi milenial atau kepada orang-orang yang sudah punya kartu kredit, punya kartu debit. Bagaimana kita bisa inovasi, bisa menjangkau ke semua masyarakat Indonesia, terlepas dari jenjang umur, terlepas dari mereka tidak punya kartu kredit, kartu debit, terlepas dari mereka tidak punya kolateral. Itu semuanya kami harus bisa berinovasi, dan itulah mimpi Tokopedia ke depannya.
Oke, jadi kalau boleh dibilang dari pertanyaan Ahmad tadi di Palembang adalah sebenarnya mimpinya seorang William dan mimpinya Tokopedia nggak bisa dipisahkan ya? Iya. Gitu ya? Jadi nggak akan pernah ada yang namanya William Tanuwijaya resign dari Tokopedia ya? Iya, mungkin di Awas kehidupan berikutnya ya. Wih, serem, luar biasa. Oke, ini ada Fikri di Jakarta nanya. Selamat malam Bang William dan Bang Billy. Bang, ceritakan pengaruh penting apa yang membuat Tokopedia menjadi besar. Pengaruh penting apa yang membuat Tokopedia menjadi besar. Dan adakah kebiasaan pribadi yang berbeda yang Abang lakukan dan patut ditiru? Sudah jamnya tidur nih. Dia lagi jet lag abis. Oke. Nanyanya jangan dua dong, satu-satu. Oke. Kayak ikan dori. Ceritakan pengaruh penting apa yang membuat Tokopedia menjadi besar. Apa sih yang bikin Tokopedia bisa jadi besar kayak sekarang? Jangan bilang karena foundernya ganteng. Itu bisa di-debate itu soalnya. Karena Tokopedia punya semangat bambu runcing. Jadi di Tokopedia ini kita benar-benar menanamkan semangat bambu runcing. Semua orang itu termasuk timnya Tokopedia harus punya keberanian untuk memulai, kegigihan untuk bangkit ketika gagal, dan yang paling penting itu punya harapan. Jadi ini terinspirasi dari semangat bambu runcing pejuang kemerdekaan Indonesia sih. Yeah. Mereka tentunya tidak hanya modal berani dan nekat, tapi mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka punya harapan bahwa satu hari nanti Indonesia akan merdeka. Dan inspirasi ini pun kami tangkap dari tadi ada jutaan UMKM yang membangun bisnis di Tokopedia, tidak semuanya berhasil. Ketika saya senang kadang ngobrol dengan mereka. Salah satunya misalnya ada OB yang berhasil di Tokopedia. Tadinya dia OB, sekarang dia menjadi mempekerjakan OB, jadi punya bisnis dan mempekerjakan beberapa orang. Dan ketika saya tanyakan faktor kunci kesuksesan mereka itu ya tadi ada lebih dari 1,5 juta orang berani memulai bisnis di Tokopedia, tapi tidak semuanya punya kegigihan untuk bangkit ketika gagal. Dan orang-orang punya kegigihan untuk bangkit ternyata ketika saya interview punya harapan-harapan sederhana. Harapan ingin anaknya bisa sekolah lebih tinggi dari dia, harapan ingin memberikan tempat tinggal yang lebih layak kepada orang tua, dan harapan-harapan itu yang membuat mereka bangun pagi dengan semangat terlepas dari kemarinnya mereka gagal. Bayangkan ada orang yang 40 hari pertama tidak punya transaksi sama sekali, tapi dia tidak nyerah. Dia terus cari cara untuk mendapatkan transaksi pertama. Ketika mendapatkan transaksi pertama, mereka berusaha memberikan pelayanan terbaik. Ternyata customernya dia marah-marah, dia tidak putus asa dan dia terus mencoba kembali cara-cara berikutnya, itu karena modal-modal harapan tadi yang tidak hilang gitu. Wow, itu yang jadi gini, banyak orang yang lihat seorang William pemilik Tokopedia adalah sebuah yang menginspirasi. Padahal dari lu sendiri juga ngelihat mereka ini adalah pejuang yang menginspirasi lu banyak ya. Iya banget. Jadi setiap hari justru semangatnya itu kadang datangnya itu dari mereka. Karena dari mereka ya tadi ya, dari harapan-harapan simpel segala macam, mereka gigih segala macam. Kadang-kadang kita malah refleksi diri yang gila, masa kita nyerah sih? Mereka aja bisa seperti itu gitu ya. Bayangkan saya pernah ngobrol dengan salah seorang penjual, kemudian dia mengatakan, William, jika kamu keras kepada hidup, maka hidup akan lunak padamu. Jika kamu lunak pada hidup, maka hidup akan keras padamu. Jadi luar biasa sekali ya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Dia nanya, adakah kebiasaan pribadi yang berbeda yang Abang lakukan dan patut ditiru? Misalnya setiap pagi nggak pernah gosok gigi misalnya, atau mandi nggak pakai sabun. Merefleksi tiap hari, berusaha merefleksi hari ini sudah melakukan apa yang bisa setiap malam sebelum tidur, dan apa yang bisa diperbaiki gitu. Jadi setiap hari pasti kita banyak melakukan kesalahan. Misalnya mungkin ini aja sudah adalah kesalahan nih. Apa? Bersedia menerima undangan Billy gitu. Jadi nanti malam akan merefleksi apakah ini adalah sebuah hal yang benar atau tidak. Tunggu, merefleksikan dirinya boleh tahu nggak? Misalnya sebelum kadang udah menjelang ngantuk banget baru sediain 5 menit, 10 menit, ada sampai kayak begitu atau ya udah menjelang tidur ya cuman di sekedar lewat doang atau gimana? Atau disiapin waktunya? Kayak meditasi gitu atau gimana? Sambil mau tidur gitu memeluk guling terus ya sebelum ngoroknya itulah jadi. Oh gitu. Oh, oke. Nah, kemudian meluknya guling bukan meluk istri. Oke, kita break dulu, don't go anywhere.
Polos banget lu yang guling. Oke, kita masuk di segmen terakhir. Sebenarnya masih banyak banget yang kita mau ngobrolin ya. Saya masih bareng William Tanuwijaya. Dia ini adalah founder dan CEO dari Tokopedia. Nah ini langsung bacain aja pertanyaan dari Gembira di Jakarta. Ini beneran Gembira namanya Jakarta. Oke. Om William, saya tunanetra yang ingin membuka bisnis. Saya ingin melamar Om William jadi mentor untuk kawan-kawan disabilitas. Mau nggak? Iya, Gimana caranya jadi mentornya gimana ya? Tokopedia melakukan banyak CSR. Ya, salah satu wujud give back Tokopedia, kita banyak melakukan program untuk pemberdayaan. Bukan hanya kepada kaum difabilitas, juga kepada napi-napi juga. Oke. Jadi dalam dengan harapan ketika mereka lepas dari lapas, mereka bisa punya program yang produktif lah. Oke, kalau boleh tahu gimana caranya, misalnya saya pengen tahu lebih lanjut mengenai CSR-nya Tokopedia tadi, gitu. Apakah bisa ada ke websitenya atau gimana? Mungkin nanti minta kontaknya ke Om Billy aja ya. Nanti saya kontak Om Billy, Oke. gimana cara menghubungi Pak Gembira ini, dan nanti dari tim Tokopedia akan menghubungi. Oke, ini ada tadi lewat WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Oke, tadi lewat WhatsApp, jadi nanti tinggal dikasihin aja nomornya, nanti Gembira akan dihubungin ya. Oke, siap, thank you man. Terus kemudian ada Andiyu. Ini apa? Oh, Andin. Iya, Andin. Tulisannya Andiyu. Nah, ini tulisan jelek aja kebetulan. Oke, ini ada Andin di Makassar. Apa yang membuat Mas William berpikir dan percaya bahwa Tokopedia bisa survive sejak 5 tahun lalu? Nah, jadi mungkin di salah satu kritis yang tadi tuh, yang di September, sisa napasnya tinggal sisa 2 bulan gitu. Waktu itu punya keyakinan yang luar biasa nggak untuk ini harus bisa sukses gitu? Mungkin karena saya orangnya nggak pinter-pinter banget ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa saya ini sebenarnya pengusaha karena kepepet gitu. Oke. Jadi modal kepepet aja gitu. Terus nggak, jadi waktu itu jadi yakin aja deh. Nggak ada pilihan sih, karena responsibility makin lama dengan banyaknya kesempatan dan kepercayaan yang diberikan, itu tanggung jawabnya juga besar. Jadi sebenarnya ini adalah, kalau sering saya ditanyakan apa yang membuat, misalnya what made you awake at night gitu, apa yang membuat kamu tidak bisa tidur di malam hari, kadang itu rasa tanggung jawab yang berlebihan ya. Tapi ini pun sebuah proses refleksi yang, misalnya kemarin di studi yang saya lakukan ya, saya bisa mendapatkan pencerahan bahwa rasa tanggung jawab itu yang berlebihan, saya harus bisa juga memberikan waktu kepada diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai rasa tanggung jawab itu kemudian justru menjadi faktor penghambat. Iya, jadi modalnya sih ya sebenarnya modal yang dimiliki Tokopedia sekarang pun jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya kan. Bukan hanya dari sisi kapital, tapi dari sisi tim juga. Ada 1.200 anak-anak muda terbaik Indonesia yang punya kesempatan kuliah sampai mengambil MBA di Harvard, di Stanford, balik ke Indonesia. Mereka ini jadi modal yang luar biasa. Jadi sebenarnya beban tanggung jawab ini tidak saya pikul sendiri, tapi bisa kita jalankan bersama-sama. Dan ya harusnya Tokopedia yang makin lama akan semoga bisa terus memberikan impact. Tapi waktu 5 tahun yang lalu, yang ketika ngeliat, waduh cash flow-nya tinggal 2 bulan lagi, tinggal sebulan lagi, waktu itu nggak ada kepikiran untuk give up aja gitu? Enggak ya, karena waktu itu karyawannya udah berapa banyak? Saya ingat ya waktu itu? Sebelum dapat dari Sobank dan Sequoia, jumlah orangnya 80 orang. 80 orang? 80 orang yang berkumpul dalam 5 tahun pertama. Ini mungkin dari modal budaya kerja yang dibangun juga. Jadi ini terinspirasi dari Henry Ford. Dia mengatakan, jika kamu pikir kamu bisa, atau jika kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu benar. Whether you think you can, or whether you think you can't, you are both right. Jadi di momen-momen hampir kalah seperti itu, saya selalu menantang diri sendiri dan juga menantang seluruh tim. Ayo, kalau kita pikir kita tidak bisa, maka di titik ini juga kita benar, maka di titik ini juga kita gagal gitu. Oke, kita sebenarnya tidak punya pilihan, kita hanya bisa pikir kita bisa, dan kita akan cari jalan keluar. Oke, Sip. Kemudian ada Ruslan di Cimahi. Bung William, apakah mengakui kesalahan dengan terbuka merupakan keberanian atau kerendahan hati seorang CEO? Dua-duanya ya. Jadi di generasi internet seperti sekarang, humility atau kerendahan hati merupakan modal paling utama. Kita bisa lihat perusahaan sebesar Nokia atau
dulunya kita mungkin lihat chat platform misalnya BlackBerry Messenger itu sangat besar, tapi hanya dalam waktu seketika bisa digantikan oleh misalnya WhatsApp, Line yang tiba-tiba menggantikan pola chatting generasi millennials, atau misalnya Nokia digantikan oleh sekarang Android dan seterusnya. Itu adalah bagaimana sebuah perusahaan yang terlepas dari punya 80% pangsa pasar, jika dia tidak terus berinovasi, maka dia akan ketinggalan oleh zaman. Jadi mengakui kesalahan itu sudah merupakan sebuah kewajiban, dan kerendahan IT itu adalah sebuah modal untuk bisa bertahan di generasi internet. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir, kemudian nanti habis ini Om William harus memberikan top words buat kita semua. Ini dari Arum nanya, saat pertama kali jadi leader, keotentikan apa yang paling menonjol dalam diri sendiri dan Mas William sadari itu? Saya orangnya introvert, dan awalnya saya pikir ini adalah sebuah kelemahan yang sangat besar dari diri saya ketika saya harus memimpin orang. Tapi kemudian akhirnya saya menyadari bahwa saya harus jadi diri saya sendiri. Kalau saya berusaha ekstrovert itu saya malah tidak nyaman gitu. Jadi ya udah, misalnya ya saya gunakan sifat saya untuk misalnya mendengar terlebih dahulu, mendengar masukan dari pelanggan, mendengar masukan dari tim, dan kemudian mengambil intisarinya, dan dari masukan-masukan tersebut menentukan strategi atau langkah Tokopedia ke depannya. Dan itu yang dilakukan berulang-ulang, dan tanpa saya sadari ternyata hal tersebut juga memperkaya pengalaman saya, sehingga lama-lama saya juga bisa jadi pribadi yang lebih baik, dan semoga juga jadi pemimpin yang lebih baik. Oke, jadi berarti gini loh, kan banyak orang berpikir bahwa kalau mau sukses harus jadi orang yang ekstrovert. Enggak ya, itu salah ya? Nggak tahu deh. Ya kalau saya sih tetap menjadi diri saya apa adanya gitu. Oke, tapi kan obviously ketika di TV kemudian di radio segala macam itu boleh dibilang introvertnya hilang dalam kutip gitu. Itu karena latihan juga atau karena apa? Ada nggak sih sisi yang misalnya zaman dulu, aduh gue orangnya malu banget gitu. Tapi sekarang ya nggak bisa dong. Memang gue punya kewajiban, tanggung jawab untuk memang gue harus menghadapi media dan seterusnya. Nah itu pasti ada jalan yang ditempuh untuk bisa membuat mungkin diri sedikit lebih nyaman dong. Meskipun tanpa harus merubah dari introvert menjadi extrovert. Benar nggak? Banyak sekali karena kondisi kepepet tadi, misalnya nggak enak, karena introvert nggak enak diajak Billy, ya udah deh, terus ya udah mau nggak mau udah tercebur gitu ya udah belajar aja dalam momennya gimana berimprovisasi, dan tahu-tahu jamnya sudah mau habis gitu kan. Belum, kita 2 jam lagi, kata siapa? Udah bohongin sama Mbak Ola, bilang sejam. Oke, anyway, well thank you so much, tapi sebelum tunggu dulu, jangan sama-sama dulu. Ada kewajiban ditodong yang namanya top words. Apa itu top words? Top words itu ngasih wejangan buat kita semua, gitu loh. Kapan lagi CEO-nya Tokopedia datang ke sini berbagi, terus kemudian ngasih wejangan buat kita semua. So anything mengenai entrepreneurship kayak, mengenai filosofi hidup kayak, anything yang what matters to you yang bisa dikasih ke kita semua. So here you go, top words dari William, Tokopedia. Generasi Indonesia saat ini, saya berharap kita semua bisa sama-sama bermimpi dengan mata terbuka. Bermimpi dengan mata terbuka itu sederhana, yaitu adalah tentang apa yang kita mimpikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu konsisten. Jadi kalau bermimpi dengan mata tertutup, ya udah dia berhenti di mimpi saja, tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah dia lakukan. Yang sulit itu sebenarnya setelah kamu mimpi, impian kamu tersebut kamu pikirkan bagaimana kamu bisa jadikan ini sebuah kenyataan. Kamu ucapkan, kamu jadi menginspirasi orang-orang untuk bersama-sama mewujudkan mimpi tersebut. Dan yang paling penting kamu lakukan, wujudkan itu satu langkah menjadi lebih nyata setiap hari dalam proses hidup kamu. Dan kalau banyak generasi Indonesia bisa bermimpi dengan mata terbuka, saya pikir Indonesia akan punya masa depan yang sangat baik. Merinding dengarnya. Man, lo nggak cuman cocuit, lo juga inspiratif, juga ya sayangnya udah married lah, udahlah. Ladies out there, jangan berharap ya, karena saya juga kenal sama istrinya orang baik. Well, thank you so much udah mau berbagi. Sama-sama. Jadi udah boleh tidur ini. Ini dari tadi dia ngomong sejam, matanya merem terus. Perhatiin nggak? Tapi suruh mimpi terbuka, mata terbuka.
Oke, Will, thank you so Ini much. bagiannya ya, bermimpi dari mata terbuka. Oke, Will, thank you so much sudah mau datang. Sama-sama. Nah, Terima kasih semuanya. buat smart listeners yang dapetin kacamata adalah Arum. Kemudian yang dapetin buku adalah Ruslan di Cimahi dan juga Gembira di Jakarta. Nanti jangan lupa ya, kita kasih nomornya Gembira ke William ya, untuk nanti tim CSR-nya bisa hubungin. Dan untuk yang mau tahu ada acara The Biggest Young on Top event tahun ini masih lama, tapi namanya Young on Top National Conference hari Sabtu tanggal 12 Agustus di Kartini Expo Balai Kartini. Yang sudah confirm pembicara ada Wisnu Tama, CEO-nya Net TV, ada Desi Anwar, Senior Anchor dan Director dari CNN Indonesia, Ongki Kurniawan, CEO-nya Line Indonesia, Veronica Kolondam, Founder dan CEO-nya dari YCAP Foundation. Dan daftar buruan karena masih early bird, mahasiswa cuma 100.000, umum 150.000, karena nanti harga normalnya jadi 200 dan 300.000. Daftarnya di mana? Di youngontop.com/YOTNC. Sekali lagi di youngontop.com/YOTNC. Dan juga nonton Big Circle setiap hari Minggu jam 7.30 dan 8.30 malam di Metro TV. Hostnya ada Mas Andi Noya, mentornya ada Arto Subiantoro, Yoris Sebastian, Rene Suardono, Danton Siombing, Veronica Kolondam, William Tanuwijaya, dan saya sendiri. Follow Twitter, Instagram, dan Facebooknya di @BigCircleShow. Until next week, be inspired, I'll talk. Let's take